Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Marasa Desi dengan NPM 202343501951. Di sini saya akan membacakan simulasi operasi sistem. Selanjutnya ini ada nama anggota kelompok kami. Bima Nuriksan, Dio Fitra Ardiansyah, Fatmawati Marasa Desi. Selanjutnya penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah komponen fundamental sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses oleh CPU. Sederhananya, penjadwalan proses mengatur bagaimana CPU mengolasikan waktunya di antara beberapa tugas atau proses yang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Selanjutnya, jenis penjadwalan proses. Pertama, penjadwalan jangka pendek, short term scheduler, bertugas menjadwalkan alokasi memproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadinya pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Kedua, penjadwalan jangka menengah, medium time scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat pemerintahan, layanan, masukan, atau keluaran, atau memanggil suatu time call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan agar ruang memori dapat bermanfaat. Maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruangan untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Ketiga, penjadwalan jangka panjang, long time scheduler. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch yang memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif, yaitu proses memori, perangkat, masukan, atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai mengisi agar memproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Pertama, penjadwalan non-preventif, pronto completion. Begitu proses diberi, jatah layanan proses akan memproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preventive juga disebut pronto completion, agar proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya, atau proses tersebut meminta layanan masukan atau keluar. 2. Penjadwalan preventif. Saat proses diberi jatah layanan proses, maka proses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preventif, proses dapat diselah oleh proses lain sebelumnya selesainya dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan. Memproses tiba kembali pada proses itu. Proses yang diselah berupa menjadi state ready. Penjadwalan preventif berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian tanggapan memproses secara cepat. Misalnya, pada sistem-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat fatal pada sistem-sistem alternatif. Tim measure penjadwalan preventif penting agar dapat menjamin waktu tangkap yang memadai. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma penjadwalan.
1. Non-preventive menggunakan konsep A. FIFO, fresh in, fresh out, atau FCFS, fresh jump, fresh ref. B. SJF, short job fresh. C. HRN, highest reuniones. D. FMFQ, multivie, feedback, use. Selanjutnya 2. Preveti menggunakan konsep A. RR, round robin. B. SRF, short remaining fresh. C. PS, priority scheduling. D. GS, guerres scheduling. Ya, oke, seterusnya dilanjutkan oleh saya, David Radiansyah, dengan NPM 1935. Algoritma preemptif. A. Round robin atau RR. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptif, namun proses tidak di-preempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya satu proses, maka penjadwalan ini disebut preempt by time. Semua proses dianggap penting sehingga diberi sejumlah waktu oleh pemroses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slice, di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum, maka CPU akan mempreempt proses itu dan memberikan ke proses lain. B. Priority scheduling atau PS adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tinggi mendapat jatah waktu dulu atau running, berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat memperjelas prioritas tersebut adalah dalam komuter militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Dalam Unix perintah untuk mengubah prioritas menggunakan perintah nice. C. Multiple feedback queues atau MFQ merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama. Diberi jatah waktu jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada kelas tertinggi. Berjalan selama satu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Yang D. Shortest remaining first SRF. Penjadwalan SRF merupakan perbaikan dari SJF. SJF merupakan penjadwalan non-preemptive, sedang SRF adalah preemptive yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Perbedaan SRF dengan SJF: pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. SRF mempunyai overhead yang lebih besar dibanding SJF. SRF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Algoritma non-preemptive. A. First in, first out atau FIFO. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi, tapi dikatakan tidak adil karena proses yang memerlukan waktu lama membuat proses pendek menunggu. Proses tidak penting dapat membuat proses penting menjadi menunggu. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tapi dikombinasikan dengan skema lain. Misalnya keputusan berdasarkan prioritas proses, sedangkan untuk proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. B. Shortest job first atau SJF. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai atau
waktu lamanya proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan SJF adalah lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Setelah proses itu selesai, maka proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya dijadwalkan. Demikian seterusnya. Keunggulan penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turn on time rendah. C. High hash ratio next atau HRN. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptive. Dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan, atau waktu layanan karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemproses. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Bima Nuriksar, NPM 1926 untuk yang ke belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari simulasi operasi sistem ini. Oke, di sini ada beberapa algoritmanya. Yang pertama ada first come, first serve, yang dimana awal dia datang akan dilayani duluan. Ya. Kemudian ada sort, job first, dia akan menangani pekerjaan awal ketika dari antrian tersebut tuh yang sekiranya paling mudah. Kemudian ada priority, di mana dia bakal memproses dan memprioritaskan di setiap proses-proses tersebut itu. Ada round robin juga. Saya di sini akan mencoba first come first serve. Oke, di sini kita mengklik untuk add process. Sebenarnya di sini terlihat jelas ya, karena ketika help ini ada di bagian about. Jadi jadi di aplikasi ini cukup terlihat jelas karena di sini ada untuk help. Ketika kita tidak mengetahui gimana menggunakan aplikasi ini, kita tertera di bagian cara panduannya. Oke, langsung saja di sini saya akan mencoba mensimulasikan proses dari CPU ini. Nah, di sini saya akan memproses untuk yang pertama dengan priority 1, submission 0, dan bersini sebenarnya bebas. Kalian mau coba berapa aja. Tapi di sini saya akan mencoba untuk 5 aja. Oke, untuk proses yang pertama sudah selesai. Kemudian untuk proses yang kedua dengan priority yang sama dengan 1 dan submission 0, di sini saya menggunakan brush ini sekitar 5, mungkin 6 cukup ya. Oke, lanjut untuk proses ketiga dengan priority 1 dan submission 0, saya menggunakan brush ini untuk kedua aja. Dan untuk yang terakhir, untuk proses keempat, priority dengan submission yang sama, tapi saya menggunakan brush ini dengan 9. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan dari proses ini. Sini terlihat ya, untuk P1 ini memulai prosesnya untuk 5 burst, dan P2 ini melakukan dengan 6 burst. Dan seterusnya untuk P3 cuma 2 burst, dan P4 ini melakukan dengan 9 burst. Oke, simulasi dengan ini selesai. Kita untuk mengklik continue karena kita melihat hasilnya di sini. Untuk proses 1, karena dia yang paling awal, jadi responnya itu 0 dengan waitingnya juga 0. Di sini turnaround-nya juga 5 karena kan tidak terjadi apa-apa saat bagian responnya ini. Dan terlihat di sini untuk nilai dari proses kedua dengan CPU 6 ini, responnya dia terlihat di sini 5 dengan waktu menunggu juga 5 dan turnaround 11.
dan selanjutnya antara dengan proses 3 dan proses 4. Kenapa ini sama? Karena dari yang tadi saya coba itu hanya memiliki satu priority, jadi responnya ini sama gitu. Dan untuk turnover ini itu bakal berbeda juga. Di sini juga terlihat dari efisiensinya 1,0, throughput proses time-nya juga 0,18 dan turnaround time-nya 12. Oke, sekian dari penjelasan mengenai simulasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.